Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Lufiana. Saya dari Tadris Bahasa Inggris angkatan 2020, kelas C1 BIR IAIN Kudus. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sumber ajaran Islam. Nah, sumber hukum merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Dalam ajaran Islam terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Sumber hukum Islam utama ada 3, yaitu Al-Quran, sunnah atau hadis, dan ijtihad. Berikut akan saya jelaskan satu persatu. Al-Quran. Dalam buku Usul Fikih 1 tahun 2018 karya Rushdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, yakni Sunnah. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Nah, di sini Al-Quran dan hadis merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam, karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut, yakni Al-Quran dan hadis. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama mencari jawab penyelesaiannya dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sunnah atau hadis. Sunnah merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik, perbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Para ahli fikih mengartikan makna sunnah mengandung pengertian, yakni suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Dalam pengertian ini, sunnah merupakan salah satu dari ahkam at-taklif yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Sunnah menurut istilah usul fikih adalah ucapan Nabi dan perbuatannya serta takrirnya. Jadi, sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah, yakni agama, itu perbuatan Nabi.
perbuatan dan takrirnya atau ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan hukum Islam setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasulullah masih hidup. Sepeninggal beliau, masa Khulafaur Rasyidin dan masa-masa selanjutnya tidak ada yang mengingkarinya. Banyak mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, tapi juga menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi selanjutnya. Yang ketiga adalah ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis tersebut kan. Sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bentuk ijtihad itu ada 3 macam, yaitu ijma', qiyas, dan maslahah mursalah. Berikut tentang ijma'. Ijma' adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma' dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Qiyas merupakan mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Dan yang terakhir, maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sumber ajaran Islam, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.